Ya. Saya ingin pendapat Anda, Pak Udri. Anda, Pak Bung Uceng tadi mengatakan bahwa sulit untuk tidak dikatakan angket KPK ini menyerang DPR. Kebalik, angket DPR ini menyerang KPK. Ya, ya. Karena nggak gatuk di situ, nggak nyambung di situ. Ya, salah alamat. Salah alamat. Anda Ya. setuju dengan itu? Ya, sebelum sampai ke sana ini saya mau kasih ini dulu gambaran bahwa secara teori ini bahwa kan ada hukum murni dengan politik, ya. Jadi hukum dari kacamata hukum, ya hukum berjalan hukum itu. Tapi dari politik ini, hukum itu adalah produk dari politik, lembaga politik. Ya, jadi ini sekarang teori-teori dulu bilang, oh nggak bisa, ini hukum berjalan sendiri, politik berjalan sendiri. Tapi dalam suatu sisi itu dia akan menyinggung satu titik. Anda setuju nggak dengan pernyataan bahwa angket DPR ini menyerang KPK? Saya kira tidak seluruhnya betul juga. Tidak seluruhnya betul. Kenapa? Tidak seluruhnya, ya. Karena juga bahwa DPR itu menginginkan bahwa ada lebih transparansi di dalam politik hukum, ya, politik hukum di dalam penegakan korupsi. Walaupun nggak nyambung, tadi ada katakan bahwa nggak nyambung ketika memanggil KPK di dalam angket, dan kemarin Bapak juga datang juga di dalam pansus angket. Iya, jadi kalau saya datang ke sana itu kan sebenarnya kita menginginkan juga bahwa panitia angket ini KPK, ini pansus KPK ini ya tidak bertujuan untuk melemahkan KPK, tapi justru kita ingin mendorong supaya pansus ini ya betul-betul bagaimana memberikan rekomendasi supaya memang KPK itu lebih transparan dan bisa diterima. Dan kesimpulan Bapak setelah hadir di sana, memang tidak ada upaya pelemahan atau memang ada kecurigaan kalau misalnya, bisa jadi menjadi pelemahan? Enggak, kalau misalnya kita ini janji dari pimpinan pansus itu ya dibilang ya tidak ada keinginan, semua sama. Jadi kami ini proses juga yang dilakukan tentu kan tidak bisa hanya ya justru itu kami ini ingin mengawal juga, dan juga pada kemarin ada termasuk yang ragu soal ya, itu? Enggak, kita mau juga supaya pansus ini betul ingin tujuannya memperkuat ini, dan keduanya juga ada beberapa laporan-laporan korupsi gitu ya, potensi korupsi itu ya tidak dilaksanakan oleh KPK. Ini kan sebenarnya kita sampaikan di dalam momen yang saya kira itu sangat bermanfaat sekali, karena katanya pansus itu juga ingin mempertanyakan kenapa dalam kasus-kasus tertentu itu cepat, katakan OTT, tapi dalam kasus-kasus yang besar ini jalan di tempat gitu loh. Kebetulan ada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga bergabung melalui sambungan telepon. Bung Fahri, Anda beberapa hari lalu menyinggung soal OTT recehan juga, tapi kemudian hari ini tentu kita tidak mengharapkan terjadi operasi tangkap tangan yang nilainya luar biasa, miliaran rupiah, dan juga melibatkan masih terperiksa sampai saat ini Gubernur Bengkulu beserta istrinya. Komentar Anda, Bung Fahri? Enggak, kenapa Anda bilang luar biasa? Kita tidak mengharapkan, tapi tentu ini menjadi sebuah hal yang kontras dengan apa yang Anda kritik terkait dengan OTT recehan. Ya enggak, kenapa? Kenapa mesti dibilang itu luar biasa? Karena Anda mengatakan OTT recehan, tapi kemudian sekarang ada miliaran rupiah yang ditangkap oleh KPK. Tidakkah itu bertentangan? Anda tidak merasa itu berlawanan? Itu kan bukan uang negara. Kita tidak tahu karena belum diperiksa. Enggak dong, itu bukan uang negara. Masih dalam pemeriksaan, Bung Fahri? Nah itu dia, makanya gini ya, saya nggak ngerti, ini ada pakar hukum di sini ya. Saya barusan membaca pidato Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Kumham di depan DPR RI pada saat Undang-Undang KPK disahkan oleh DPR tanggal 29 November 2012. Saya baca pasalnya, saya baca pidato ini biar kita semua reflektif dan kembali ke 15 tahun yang lalu. Jadi ada di poin ketiga, Pak Yusril atau Menteri Hukum bilang begini, untuk mencegah timbulnya kerancuan dan sekaligus untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan instansi kepolisian dan kejaksaan, maka perkara korupsi yang menjadi kewenangan KPK adalah tindak pidana korupsi yang satu, melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara serta orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Yang kedua, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
Dan yang ketiga, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Gitu. Oke. Jadi itu bunyi dari pidato. Jadi kalau Anda membaca seluruh konstruksi dari Undang-Undang Tipikor, kita boleh mengambil sisi-sisi yang ekstrajudisialnya atau kelembagaannya yang super body. Jadi kalau di luar itu dipertanyakan, Anda mau mengatakan itu? Tetapi kalau kita membaca secara lebih komprehensif, makna dari kehadiran KPK itu adalah untuk bekerja bersama sistem. Gitu loh. Nah, sistem itu ada banyak, ada sistem audit, ya kan? Ada sistem inspektorat, ada kepolisian sebagai penegak hukum, ada juga Kejaksaan Agung sebagai penuntut, jaksa dan penuntut, dan seterusnya. Itu dimasukkan dalam sistem kerja KPK, gitu loh. Sehingga korupsi yang merupakan penyakit dalam negara itu bisa dihadang bersama-sama dalam satu orkestra pemberantasan korupsi, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama karena kewenangan KPK itu besar, maka selesailah korupsi itu sekali untuk seterusnya. Nah sekarang ini kan korupsi itu menjadi keasikan KPK sendiri. Bung Fahri, kalau seandainya Anda katakan tadi ada 1 miliar rupiah melibatkan penegak hukum, pejabat negara, penyelenggara negara, katakanlah itu kemudian tidak sampai 1 miliar rupiah, tapi sistem kemudian yang dipertaruhkan, pejabat negara yang ditangkap misalnya sekelas misalnya ketua MK, tidakkah itu kemudian merupakan sebuah hal yang patut jadi perhatian? Nah, yang Anda maksud sebagai sistem itu apa? Kalau Anda memantau kelakuan orang per orang, di kantor Anda itu banyak orang hari-hari ini terima uang. Oh dari mana Bung Fahri? Oh iya karena Anda nggak sadap. Kan itu masalahnya. Emang Bung Fahri punya intelijen di Kompas? Nah itu dia. Jadi ini yang kita mau bahas ya. Kalau Anda mau serius membahasnya. Apa beda operasi intelijen? Iya. Kita dulu. Apa beda operasi intelijen dengan penegakan hukum? Ya. Di zaman Orde Baru dulu, di zaman otoriter dan di dalam semua rezim otoriter, penegakan hukum dengan operasi intelijen itu digabung. Ya, digabung. Sehingga data intelijen juga merupakan data penegakan hukum. Dalam rancangan atau dalam undang-undang intelijen kita sekarang ini, tidak boleh lagi alat operasi intelijen itu dijadikan alat bukti hukum. Apalagi kalau didapatkan melalui cara ilegal. Yeah. Nah itulah yang kemudian menyebabkan KPK itu bisa mengintip semua orang. Jadi kesimpulannya saya simpulkan. Tapi dari 2 juta aparat negara, pejabat publik, apa betul yang terima uang itu cuma Gubernur Bengkulu? Ya kan? Apa betul Anda percaya yang terima uang cuma Gubernur Bengkulu? Setidaknya yang terkena operasi tangkap tangan Gubernur Bengkulu. Nah itu dia, kan berarti sial kan? Nah, Bung Fahri nggak terima kan? Makanya gini, you go by system. Jangan karena ada orang nggak suka sama Irman Gusman melapor ke KPK, Irman Gusman ditangkap. Nggak suka sama Gubernur Bengkulu ngelapor, Gubernur Bengkulu ditangkap. Jadi Bung Fahri, Anda menyoroti prosesnya. KPK banyak proses yang kemudian dipertanyakan, janggal. Ya itu kan gini. Itu kan dogma-dogma yang Anda sudah terima, Aiman. Anda kan sudah nggak kritis ke mereka. Makanya, hadirkanlah mereka di pansus angket. Mari kita periksa secara baik, ya kan? Karena menurut saya, OTT ini adalah penglabuan dari korupsi yang sebenarnya untuk mendapatkan dukungan publik, ya, dan simpati. Karena temuan tangkapan-tangkapan itu seperti seperti candu yang terus-menerus disebarkan. Tetapi efeknya kepada perbaikan sistem, buktinya sistem nggak kunjung baik, buktinya semua lembaga sudah kena dan semua lembaga juga tidak meningkat kelasnya, buktinya kerugian negara tidak pernah terselamatkan, itu semua kan adalah bukti. Tetapi yang didapatkan adalah KPK menjadi lembaga yang dianggap hebat karena bisa menyadap semua orang tanpa batas, berdasarkan kepada aturan yang sebetulnya sudah tidak boleh dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal tentang saya nggak bingung dengan pernyataan Anda, saya tidak kritis pada KPK. Saya ingin tanya sekarang pada Anda secara real, di mana kemudian salah KPK yang Anda bisa sebutkan secara real, tidak merupakan retorika, detil angkanya, detil salahnya. Maksudnya gimana?
Kalau Anda katakan tadi ada yang janggal, ada kerugian negara yang kemudian tidak tercapai, bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan itu secara detail? Bagaimana ada kesalahan KPK yang dilakukan saat ini terkait dengan operasi tangkap tangan atau apapun dari proses yang dilakukan? Dua yang terakhir aja lah ya. Gimana, silakan. Kenapa kerugian negara 6,7 triliun di kasus Tensuri tidak diteruskan? Kenapa RJ Lino setahun nggak diapa-apain, sekarang sampai ada temuan BPK 4,08 triliun. Dan perkiraannya lebih dari 17 triliun kerugian negara. Ya. Dalam kasus perpanjangan JICT, Koja Bahari, dalam kasus Global Bond belum masuk, dan lain-lain. Jadi audit itu tidak pernah dipertimbangkan bahwa itu kerugian negara yang diobservasi dan diinvestigasi oleh auditor negara, tidak dipertimbangkan. Tapi laporan-laporan penerimaan THR ini memang banyak, ini kultur. Anda sadap aja semua wali kota bupati itu lagi cari THR buat stafnya, buat pegawainya, semua lagi kena ini. Hal yang sah. Kenapa? Dan itu Anda anggap sebagai hal yang lumrah, sebagai hal yang sah. Bukan Anda, nah inilah Anda mensimplifikasi perdebatan saya. Saya ini memakai organisasi yang rumit, ya, cara kalau Anda katakan itu sebagai menerima, tapi Anda langsung di ujung sah gitu loh. Oke. Kan jadi, begini Aiman ya, begini. Silakan. Anda kalau berdiri di samping lampu merah, Anda mengintip di samping lampu merah, lalu kemudian ada orang di lampu hijau lompat, padahal ini lagi sepi, lalu Anda stop, ya, lalu dibilang Anda melanggar lalu lintas. Ini sembunyi di lampu merahnya itu problem gitu loh. Sekarang KPK menggunakan alat sadapnya untuk mengintip semua orang. Saya tanyakan ke Bung Ujeng. Bung Ujeng, terima kasih Bung Fahri. Bung Ujeng, komentar Anda dari apa yang saya lakukan perbincangan dengan Bung Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR.